Ada seorang raja pada masa dahulu sebelum masa Nabi Muhammad. Raja itu memiliki seorang penyihir. Ketika penyihir itu telah lanjut usia, ia berkata kepada sang raja, "Aku sudah tua, karena itu kirimlah kepadaku seorang pemuda guna mewarisi ilmu sihirku." Maka sang raja mengirim seorang pemuda untuk belajar sihir pada penyihir tersebut. Di tengah perjalanan dari rumahnya menuju penyihir, pemuda itu bertemu dengan seorang rahib atau biarawan, lalu ia duduk dan mendengarkan petuah darinya hingga ia merasa takjub kepada sang rahib. Karena sering singgah di sang rahib, membuat pemuda tersebut sering terlambat tiba di penyihir. Akibat penyihir tersebut memukulnya karena terlambat. Jika pemuda tersebut pulang dari penyihir menuju rumahnya, ia kembali duduk mendengarkan pelajaran dari rahib. Sehingga ia pulang ke rumah selalu terlambat, maka keluarganya pun memukulnya. Pemuda itu kemudian mengadukan masalahnya kepada rahib, lantas rahib itu berkata, "Jika kamu takut dipukul penyihir, katakan saja bahwa kamu terlambat lantaran ditahan oleh keluargamu, dan jika kamu takut dipukul keluargamu, katakan saja bahwa tukang sihir itu menahanmu." Begitulah seterusnya. Maka ia pun tidak lagi dimarahi atau dipukuli penyihir dan juga keluarganya. Kini pemuda itu belajar pada penyihir dan juga rahib. Suatu hari terdapat seekor hewan buas yang sangat besar sehingga orang-orang tidak bisa melewati jalan tersebut. Maka pemuda itu berkata, "Sekarang saatnya, aku akan tahu apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah rahib." Kemudian ia mengambil sebuah batu dan berkata, "Ya Allah, jika sang rahib yang lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang yang merintangi jalan ini, hingga manusia bisa lewat." Ia pun melempar binatang tersebut dan ternyata batu itu mampu membunuhnya, sehingga orang-orang bisa lewat. Kemudian ia mendatangi rahib dan menceritakan kejadian itu. Sang rahib berkata, "Hai anakku, sekarang engkau lebih baik daripada aku, kehebatanmu sudah aku lihat, tetapi kamu pasti akan diuji. Jika kamu mengalami sesuatu jangan ceritakan tentang diriku." Pemuda tersebut dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit, mengobati manusia dari segala penyakit. Salah seorang penasehat raja mendengar hal itu, dia seorang yang buta matanya, ia mendatangi sang pemuda dengan membawa hadiah yang banyak. Ia berkata, "Aku akan berikan lebih dari ini jika kamu bisa menyembuhkan kebutaanku." Sang pemuda menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Jika kamu beriman kepada Allah, maka aku akan mendoakan kesembuhan untukmu, dan insya Allah kamu akan sembuh." Penasehat raja itu akhirnya beriman, kemudian ia didoakan untuk kesembuhannya. Setelah sembuh, penasehat itu datang ke majelis raja seperti biasa. Melihat penasehatnya tidak buta lagi, sang raja bertanya, "Siapa yang mengembalikan penglihatanmu?" Ia menjawab, "Rabku." Raja berkata, "Apa kamu memiliki Tuhan selain aku?" Ia menjawab dengan mantap, "Benar, Rabku adalah juga Rabmu." Maka sang raja memerintahkan untuk menyiksanya, hingga akhirnya ia menceritakan perihal sang pemuda tersebut. Raja pun memerintahkan agar pemuda itu didatangkan di hadapannya. Setelah pemuda tiba di istana, raja bertanya kepadanya, "Hai pemuda, apa benar sihirmu dapat menyembuhkan orang yang buta, berpenyakit kulit serta ini dan itu?" Pemuda itu menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan, melainkan Allah yang mampu menyembuhkan." Lalu pemuda itu pun disiksa hingga ia memberitahukan perihal sang rahib. Maka rahib dihadapkan kepada raja, raja lantas berkata, "Tinggalkan agamamu." Sang rahib menolak, lalu raja memerintahkan agar dibawakan padanya gergaji. Dikatakan lagi kepadanya, "Tinggalkan agamamu." Namun rahib tetap menolak, maka raja pun menggergajinya pada tengah kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Kemudian raja mendatangkan penasehatnya yang telah sembuh dari kebutaan itu. Raja berkata kepada penasehatnya, "Tinggalkan agamamu." Namun ia menolak, maka ia pun digergaji kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Setelah itu giliran sang pemuda dihadapkan, raja berkata, "Tinggalkan agamamu," tapi sang pemuda menolak, maka raja pun memerintahkan para pasukannya, "Bawalah pemuda ini ke atas gunung itu, jika telah sampai di puncaknya, lemparkanlah pemuda ini ke bawah, kecuali jika ia mau kembali dan meninggalkan agama barunya." Pasukan pun pergi membawanya naik ke gunung,
Pemuda itu berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan apa saja yang Engkau kehendaki." Tiba-tiba gunung itu bergoncang dan mereka pun berjatuhan. Kemudian pemuda tersebut kembali menemui raja, lalu raja bertanya, "Apa yang terjadi dengan pasukan yang membawamu?" Ia menjawab, "Allah mencukupkan aku dari gangguan mereka." Raja menyerahkan pemuda itu kepada pasukan berikutnya. Ia memerintahkan, "Bawalah pemuda ini dengan perahu ke tengah laut lalu lemparkan ia, kecuali jika ia mau kembali dan meninggalkan agama barunya." Lalu mereka pun membawanya, dan pemuda itu berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari makar mereka." Tiba-tiba perahu yang membawanya pun terbelah dan mereka semua tenggelam, sedangkan pemuda tersebut selamat dan kembali menghadap kepada raja. Dengan terkejut, raja bertanya, "Apa yang terjadi dengan tentaraku?" Ia menjawab, "Allah melindungiku dari mereka." Kemudian pemuda itu berkata lagi, "Engkau tidak akan bisa membunuhku hingga engkau mau menuruti perintahku." Raja lantas bertanya, "Apa perintahmu itu?" Pemuda itu menjawab, "Kumpulkan manusia di tanah lapang, kemudian gantung aku di atas pohon kurma, dan pasanglah anak panah lalu ucapkan, dengan nama Rab pemuda ini, lalu lepaskanlah anak panah tersebut hingga mengenaiku. Jika engkau melakukannya, niscaya engkau akan dapat membunuhku." Kabar tentang pemuda ini telah tersebar di kalangan penduduk, bahwa ia tidak bisa mati, meski telah dibunuh oleh raja berulang kali. Raja pun mengikuti perintah sang pemuda tadi, ia mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang, kemudian menggantung si pemuda tadi di atas pohon kurma, lalu ia mengambil anak panah dan meletakkannya pada busurnya, kemudian ia mengucapkan, dengan nama Rab pemuda ini. Lalu melepaskan anak panah tersebut hingga mengenai pelipis sang pemuda. Pemuda itu lantas meletakkan tangannya pada lukanya, kemudian dia pun meninggal dunia. Maka rakyat yang menyaksikan hal itu dengan serentak mengatakan, "Kami beriman kepada Rab si pemuda ini, kami beriman kepada Rab si pemuda ini, kami beriman kepada Rab si pemuda ini." Kemudian dikatakan kepada sang raja, "Demi Tuhan, apa yang engkau takutkan benar-benar telah terjadi. Orang-orang kini telah beriman kepada Tuhannya si pemuda itu." Maka raja memerintahkan untuk dibuatkan parit-parit besar dengan ditanami paku-paku besar. Parit-parit itu dibuat kemudian dinyalakan api di dalamnya. Raja berkata, "Siapa yang tidak mau meninggalkan agamanya, bakar dirinya hidup-hidup di parit itu." Demikianlah satu persatu orang-orang yang beriman itu dibakar, hingga tiba giliran seorang wanita dengan membawa anaknya yang masih bayi. Wanita itu ragu-ragu untuk melompat ke dalam parit. Melihat hal itu sang bayi berkata kepadanya, "Wahai ibu bersabarlah, karena engkau di atas kebenaran." Maka ibu itu melompat ke dalam api bersama bayinya. Kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, juga Musnad Ahmad dengan derajat sahih. Kaum mukmin yang disiksa dalam hadis tersebut berasal dari Najran, ini adalah pendapat para ulama tafsir dan ulama ahli sejarah. Oleh sebagian ulama disebutkan bahwa pemuda tersebut bernama Abdullah et-Tamir, ada juga yang mengatakan namanya adalah Fimun. Siapapun namanya Allah Ta'ala tidak memberatkan kita untuk harus mengetahuinya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, adapun sang pemuda, maka jenazahnya dikuburkan, tidak dibakar oleh raja. Ratusan tahun di dalam kubur, jenazah pemuda tersebut dikeluarkan kembali, sebagaimana disebutkan bahwa jenazahnya pernah dikeluarkan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Saat ditemukan, jasadnya utuh dan masih mengeluarkan darah, sementara jari tangannya masih berada di atas pelipisnya seperti keadaannya ketika terbunuh. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm telah memberitahukan kepadaku. Ia memberitahukan bahwasannya seorang lelaki dari Najran, dahulu pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab menggali sebuah makam di antara pemakaman yang ada di Najran untuk satu keperluan. Maka ia pun mendapati Abdullah bin et-Tamir di bawah tanah yang digalinya dalam posisi duduk, dengan tangan memegang satu bagian di kepalanya. Apabila tangan tersebut ditarik, maka darah akan mengalir darinya. Jika tangan itu diulurkan, maka tangan itu akan kembali menutupi tempat keluarnya darah. Dan di tangannya terdapat cincin yang bertuliskan Rabbi Allah yang artinya Rabku adalah Allah.
Lalu lelaki itu menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab mengabarkan hal tersebut. Umar membalas surat tersebut, dan memerintahkan agar mereka membiarkan keadaannya dan mengembalikan kondisi galian seperti semula, lalu mereka pun melakukan hal itu. Setiap kali kisah pemuda ini disampaikan, senantiasa hati pendengar dan pembacanya akan merasa hidup dan tersentuh olehnya. Demikianlah kisah tersebut yang telah tetap, bahwa keimanan itu memiliki kedudukan yang tinggi meski pelakunya telah lenyap, sekalipun kebatilan itu menguasai di atasnya, namun pertolongan selalu ada untuk akidah tauhid. Ini sebagai pertolongan yang tidak ada lagi pertolongan bagi kaum mukminin setelahnya, dan sebagai kehancuran atas kekufuran yang tidak ada lagi kehancuran setelahnya. Sehingga kekufuran itu meredup dan tidak berpengaruh lagi terhadap mereka yang benar-benar tegak di atas agama yang hak. Yang pada akhirnya orang-orang kafir memaksa mereka untuk merasakan kepedihan baik dibunuh, dibakar maupun dengan cara-cara sadis lain yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan zaman dan orang-orang yang hidup pada waktu itu. Namun demikian kekuatan iman tetap bercokol dan berkuasa sampai setelah mereka yang beriman itu menunaikan pengorbanannya. Sehingga ruh keimanan adalah ruh yang tidak mengenal kematian maupun kebinasaan, ruh tersebut akan selalu ada bersama keimanan dan orang mukmin. Intisari dari kisah tersebut bahwa, satu umat manusia kala itu beriman kepada Allah dan tunduk melalui tangan seorang pemuda, ketika ia hendak mempelajari ilmu sihir, namun ketetapan Allah membawanya dari kegersangan, gelap dan sempitnya kekufuran kepada kesejukan dan cahaya keimanan, bahkan sampai menjadikannya sebagai seorang penyeru yang mengajak kepada keimanan. Dan kisahnya senantiasa dikenang di hati kaum mukminin sepanjang zaman. Sungguh pemuda itu bereaksi melihat situasi yang ada, hingga Allah Ta'ala memberikan karamah melalui kedua tangannya ketika ia membunuh hewan raksasa hanya dengan batu kecil, menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan doanya. Sehingga dengan keimanan dapat membawa pemuda tersebut pada kedudukan orang dewasa, di mana keimanan tidak mengenal jenis, suku, bangsa, maupun usia. Namun iman mengenal keutamaan dengan takwa yang dimiliki. Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Melalui tangannya pula seorang yang menyampaikan kabar tentangnya kepada raja menjadi beriman. Disinilah letak sunatullah terhadap hamba-hambanya, yakni ujian dan cobaan sebagaimana yang dikabarkan oleh sang rahib ketika ia berkata, "Engkau akan diuji." Ujian dan cobaan merupakan lentera seorang mukmin. Ujian tersebut telah dirasakan oleh 3 orang, yakni sang rahib, penasehat raja dan sang pemuda. Maka rahib dan penasehat raja terbunuh di atas keteguhan keduanya, dan tinggallah sang pemuda yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umatnya, setelah kegagalan yang dialami oleh pasukan yang diperintah sang raja untuk membunuh pemuda tersebut baik dengan gergaji, ditenggelamkan, ataupun dilempar dari tempat yang tinggi. Tidak ada dosa dari pengorbanan diri yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa, hal itu adalah jihad di jalan Allah, karenanya umat menjadi beriman. Sementara ia tidak kehilangan apapun, karena ia mati dan cepat atau lambat pasti ia pun akan mati. Maka ia pun menempuh jalan syahid. Begitu pula dengan kaumnya, mereka menempuh jalan keimanan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi dari penyiksaan yang dilakukan oleh sang raja yang zalim dan orang-orang yang kejam bersamanya. Mereka membuat parit di dunia dengan anggapan bahwa parit tersebut dapat meredupkan suara keimanan, dan memadamkan gejolak perlawanan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, orang-orang tersebut dengan bangga mengorbankan diri-diri mereka, anak-anak balita berbicara padahal mereka masih menyusu pada ibunya. Dengan keelokan iman yang dimiliki, mereka tegar berdiri di hadapan kekufuran untuk dibunuh dan dikembalikan sebagai mayat yang tidak bergerak sama sekali. Meski kaki orang-orang kafir masih dapat merayap di atas bumi, namun hakikatnya mereka telah mati sementara kaum mukmin mereka tetap hidup di tengah-tengah manusia. Riwayat ini tidak ada keraguan tentang kesahihannya, hanya saja tidak ada riwayat yang sahih tentang penyebutan nama raja yang ada pada kisah tersebut. Begitu juga inisial tempat dan jamaah kaum mukmin yang diuji dengan musibah itu. Allah tidak membebani umatnya untuk mengetahui hal itu,
yang paling penting adalah hikmah di balik kisah sahih ini. Orang-orang tersebut adalah suatu kaum yang beriman dan menyelisihi orang-orang dan raja mereka yang kafir kala itu. Sehingga raja pun menyiksa mereka dan melempar mereka ke dalam parit-parit api yang telah dibuat untuk mereka. Allah Ta'ala melalui Rasul-Nya mengisahkan peristiwa itu kepada para sahabat sebagai peringatan bagi mereka, atas apa yang seharusnya mereka teguhkan dari kesabaran di atas agama mereka, dan tegar dalam menghadapi segala bentuk makar yang menghadang. Karena orang-orang kafir Quraisy mereka pun mengganggu orang-orang yang beriman, sebagaimana riwayat-riwayat yang masyhur tentang penyiksaan yang diderita oleh Ammar dan Bilal radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang hamba jika telah mendapati lezat dan manisnya keimanan, maka hal itu dapat menyibukkannya dari apa-apa yang diderita oleh jasadnya karena siksaan dan azab. Hati pun mencurahkan keimanan karena keselarasannya dengan fitrah yang selamat, sehingga kaum mukminin dengan kesabarannya mampu memikul bermacam gangguan dan penderitaan yang dahsyat. Baginya ruh sangat mudah keluar dari jasad, sementara keimanan tidak keluar sedikit pun dari hatinya. Ahlul iman dicukupkan atas keimanan mereka dengan tambahan dari sebab-sebab keimanan, sementara ahlu tuqyan atau para pembangkang dihukum atas kedurhakaan mereka dengan tambahan kehinaan. Di antara adab-adab seorang dai atau penyeru kepada kebenaran adalah membersihkan diri dari keinginan duniawi, dan ridha kepada Allah serta pahala yang disediakan baginya. Di antara faedah yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah kesungguhan seorang dai untuk menjadikan kaumnya beriman, meskipun hal itu menyebabkan kehilangan jiwa dan keluarnya ruh dari jasadnya. Dalam kisah tersebut juga ditunjukkan tentang penetapan karamah bagi para wali, yang mana karamah tersebut dapat meneguhkan kaum mukminin dan menambah keimanan mereka. Dalam kisah itu juga disebutkan tentang penyandaran perbuatan hanya kepada Allah, sebagaimana dalam perkataan sang pemuda, sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah saja. Dan juga pengorbanan diri di jalan dakwah. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir penulis buku kisah orang-orang zalim berkata, bahwa kesembuhan terkadang disebabkan oleh doa dari seorang yang solih. Di dalam kisah itu dapat dipetik faedah bahwa bolehnya seorang berbohong dalam peperangan, karena hal itu termasuk hita atau tipu daya perang. Demikian juga bolehnya berbohong guna menyelamatkan kaum mukmin yang lemah dari kejahatan orang-orang munafik, maupun orang-orang kafir yang memiliki kekuatan. Selain kisah yang disebutkan oleh hadis sahih tentang pemuda tadi, ada juga kisah pembakaran orang-orang beriman di dalam parit, yang dikabarkan oleh Al-Quran Surat Al-Buruj. Ini menandakan pembakaran orang-orang beriman tidak terjadi hanya di satu tempat, melainkan juga terjadi di tempat lain. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi, binasalah orang-orang yang membuat parit. Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 4. Menurut Ibnu Katsir bahwa Ar-Rabi berkata, mereka adalah satu kaum pada zaman fatrah, yaitu masa setelah zamannya Nabi Isa alaihi salam sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kaum beriman melihat fitnah dan keburukan yang terjadi di tengah-tengah manusia, yang menyebabkan manusia menjadi berkelompok-kelompok. Setiap mereka saling membanggakan golongannya, akhirnya kaum yang beriman tersebut menyendiri ke suatu kampung dan menetap di sana. Mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas di atas agama yang lurus, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Demikianlah keadaan mereka hingga terdengar oleh salah seorang raja yang bengis dan kejam. Lalu raja memperbincangkan perihal mereka, dan mengutus seorang untuk memerintahkan agar mereka mau menyembah berhala yang dijadikan sesembahan. Namun kaum tersebut menolak dan enggan mengikuti perintah raja. Mereka berkata, kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Maka raja pun berkata kepada mereka, jika kalian tidak mau menyembah sesembahan-sesembahan ini, maka aku akan memerangi kalian. Namun mereka tetap menolak, hingga raja membuat parit yang berisi api, dan berkata kepada mereka setelah mereka berada di hadapan parit tersebut, sekarang pilihlah oleh kalian, dilempar ke dalam api ini, atau kalian menyembah Tuhan-Tuhan kami. Lantas mereka berkata, api ini lebih kami sukai. Di antara mereka terdapat para wanita beserta anak keturunan mereka. Anak-anak itu merasa ketakutan atas apa yang mereka alami, sehingga bapak-bapak mereka berkata, tak ada lagi api setelah ini.
Kemudian mereka pun dilemparkan ke dalamnya. Arwah mereka dicabut sebelum jasad mereka tersentuh oleh panasnya api. Mengenai hal ini Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 4-9. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Abdurrahman bin Zuhair berkata, peristiwa Al-Uhdud itu terjadi di Yaman pada zaman kaum Tuba. Dan di Konstantinopel pada zaman Konstantin, ketika orang-orang Nasrani beriman kepada agama Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan tauhid yang sebenarnya. Maka para raja itu membuat tungku besar dan melempar orang-orang Nasrani yang berpegang teguh di atas jalan agama Nabi Isa alaihissalam dan tauhid ke dalam parit api tersebut. Adapun di Irak tepatnya di negeri Babil, rajanya juga melakukan pembakaran orang-orang beriman. Ketika itu raja membuat berhala dan memerintahkan manusia untuk sujud kepadanya. Lalu ada orang beriman bernama Daniel beserta kedua sahabatnya yakni Azraya dan Misyail melawan perintah tersebut. Maka raja membuat tungku berisi api dan melemparkan kayu bakar ke dalamnya, lalu mereka pun dilemparkan ke dalam tungku tersebut. Lalu Allah Ta'ala menjadikan api tersebut dingin dan menyelamatkan keduanya, sehingga mereka pun selamat. Raja juga melempar orang-orang yang membangkang terhadap perintahnya ke dalam tungku tersebut. Mereka yang membangkang itu terdiri dari 9 golongan, sehingga api itu pun melahap mereka semua. Ada pendapat yang mengatakan bahwa para raja yang membakar hidup-hidup orang beriman tersebut, juga mendapat balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka saat mereka masih di dunia, yaitu mereka terbakar. Pendapat ini dikuatkan atas penafsiran surat Al-Buruj oleh para ulama tafsir yaitu pada ayat 10 yang menyebutkan 2 siksaan pembakaran kepada mereka. Ayat tersebut berbunyi, mereka akan mendapatkan azab jahanam dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Imam Al-Alusi berkata, firman Allah yang berbunyi, maka mereka akan mendapat azab jahanam, yakni disebabkan kekufuran mereka. Kemudian firman-Nya, dan mereka akan mendapat azab yang membakar, itu disebabkan kekejaman mereka terhadap kaum mukminin baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Imam Al-Qurtubi menyampaikan penafsirannya berkenaan dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Dia berkata, azab jahanam, lantaran kekufuran mereka, dan mendapat azab yang membakar, yakni di dunia, karena mereka telah membakar kaum mukminin hidup-hidup. Adapun Ibnu Abbas mengatakan bahwa, 2 azab yang dimaksudkan adalah, azab tambahan yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat. Di Najran sebuah negeri di Yaman, raja dan pasukannya saat itu duduk di sekitaran api di dalam parit. Mereka menyaksikan orang-orang beriman dibakar hidup-hidup. Hal ini sebagaimana tersirat dalam surat Al-Buruj ayat 4-7, yang berbunyi, binasalah orang-orang yang membuat parit, yang berapi yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang diperbuat terhadap orang-orang mukmin. Menurut Imam Al-Qurtubi, Abu Sholih meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa api bergolak naik dari parit tersebut, jarak antara api dengan raja beserta pasukannya tidak kurang dari 40 hasta, maka jilatan api itu pun membakar mereka. Sahabat, apapun yang telah terjadi di masa lampau oleh raja-raja zalim dan pasukannya tersebut, intinya mereka saat ini sedang mendapat siksa kubur yang dahsyat, dari ribuan tahun lalu sampai detik ini. Sedangkan orang beriman yang dibakar saat itu, sekarang sedang mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Semoga Allah mengampuni kita semua, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad tercinta, dan keluarganya.